Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis yang beranggotakan saya sendiri Alvin Rosnia NIM 22 dan Ivani Rahmat Suri Wijayanti NIM 26 dari angkatan 18. Kami di sini akan mempresentasikan hasil mini riset kami berjudul Strategi Pengembangan Komoditas Jagung. Yang pertama terdapat pendahuluan, di mana Indonesia merupakan negara pertanian yang memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian masyarakat saat ini maupun di masa yang akan datang. Sektor pertanian di sini juga harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Pembangunan pertanian sangat berkaitan dengan ketersediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, di mana ketersediaan lahan yang cukup merupakan faktor utama pengembangan pertanian yang ada di Indonesia. Salah satu komoditas palawija yang berperan penting dalam pertanian di Indonesia yaitu jagung, di mana nilai nutrisi jagung hampir seimbang dengan beras dan dapat menggantikan beras sebagai bahan makanan pokok. Persentase ketahanan jagung di Indonesia sebesar 71,7% untuk bahan makanan manusia, 15,5% untuk makanan ternak, 0,8% untuk nutrisi, 0,1% untuk diekspor, dan 11,9% untuk kegunaan yang lain. Di sini kami akan membahas tentang apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada strategi pengembangan komoditas jagung dan juga bagaimana alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas jagung yang ada di Indonesia. Yang kedua, terdapat tinjauan pustaka, di mana tanaman jagung atau Zea mailins adalah komoditas palawija yang layak dijadikan salah satu komoditas unggulan dalam agribisnis. Prospek pengembangan usaha tani jagung dapat meningkatkan sumber pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai sumber pendapatan negara, perluasan kesempatan kerja, dan usaha peningkatan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Jagung juga merupakan peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional, juga dapat berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perbaikan perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian terdapat strategi pengembangan yang merupakan sekumpulan tujuan, perencanaan, kebijakan, dan aktivitas perusahaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi kesempatan bisnis dan mempertahankan kelangsungan bisnis. Dalam bisnis atau usaha juga memerlukan manajemen strategi pengembangan bisnis yang baik supaya perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain, di mana terdapat analisis SWOT yang ada 4 susunan tipe strategi pengembangan bisnis, yaitu strategi SO di mana mencakup kekuatan dan kelemahan, strategi WO yang mencakup kelemahan dan peluang, strategi ST yang mencakup kekuatan dan ancaman, juga ada strategi WT yang mencakup kelemahan dan juga ancaman. Kemudian terdapat penelitian terdahulu menurut Aldila tahun 2017 yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di Indonesia. Dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri masih mengalami beberapa kendala dalam upaya pengembangan komoditas jagung yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa komoditas jagung memiliki faktor internal dan juga faktor eksternal yang ada. Dan berdasarkan hasil yang didapatkan, untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada dalam agribisnis jagung dapat memanfaatkan kekuatan serta peluang yang ada, di antaranya dengan pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi, dan juga berimbang. Pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Kemudian terdapat metode penelitian di mana lokasi penelitian di sini dilakukan secara proporsional atau secara sengaja. Dan juga penelitian ini dilakukan berdasarkan data produksi jagung yang ada di Indonesia. Kemudian juga terdapat sumber dan metode pengumpulan data di mana pada penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, BPS, dan juga referensi lainnya yang berkaitan dengan produksi jagung yang ada di Indonesia. Metode analisis data di sini menggunakan analisis SWOT di mana membandingkan antara faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan dan juga faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Kemudian faktor internal di sini dimasukkan ke dalam matriks faktor internal dan juga faktor eksternalnya dimasukkan ke dalam matriks faktor eksternalnya. Setelah keduanya disusun, maka akan didapatkan matriks SWOT yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi kompetitif dalam perusahaan.
Matriks SWOT merupakan cara mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang paling cocok untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Di mana terdapat strategi SO yang mencangkup memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memperoleh peluang yang sebesar-besarnya. Kemudian juga ada strategi ST di mana menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang ada. Kemudian terdapat strategi WO yang memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Kemudian terakhir terdapat strategi WT di mana meminimalkan kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman yang ada. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alvin Nurhasniah mengenai pembahasan. Yang pertama yaitu terdapat analisis faktor internal dan eksternal, di mana untuk analisis internal yaitu lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Pada faktor kekuatan komoditas jagung, yaitu yang pertama, terdapat potensi area penanaman jagung yang strategis. Yang kedua, tingginya tingkat produktivitas usaha tani jagung. Yang ketiga, banyaknya jumlah petani yang menanam jagung. Dan yang keempat, motivasi petani tinggi. Pada faktor kelemahan komoditas jagung, yaitu yang pertama, pengetahuan petani masih rendah. Yang kedua, kurangnya dukungan infrastruktur dari pemerintah. Yang ketiga, keterbatasan modal yang dimiliki petani. Dan yang keempat, kurangnya akses transportasi. Selanjutnya yaitu analisis faktor eksternal perusahaan, yaitu lingkungan luar perusahaan yang perlu diidentifikasi peluang dan ancamannya. Nah, untuk peluang komoditas jagung yaitu yang pertama, komoditas jagung termasuk komoditas unggulan di Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki peluang pasar yang banyak. Yang ketiga yaitu permintaan jagung cukup besar. Dan yang keempat, penanaman jagung dapat ditumpang sarikan. Pada faktor ancaman komoditas jagung, yang pertama yaitu adanya gangguan OPT yang menyerang jagung. Yang kedua, harga jagung berfluktuasi. Dan yang ketiga, iklim kurang mendukung. Bahasan kedua yaitu mengenai matriks SWOT. Dari hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka didapatkan 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi SO, kekuatan dan peluang, yaitu memaksimalkan area yang strategis dalam penanaman jagung dan memotivasi petani agar dapat memproduksi jagung sesuai standar atau berkualitas. Yang kedua yaitu strategi WO, kelemahan dan peluang, memberikan fasilitas berupa modal kepada petani dan memperbaiki jalan desa terutama untuk lokasi produksi jagung. Strategi yang keempat yaitu strategi WT, kelemahan dan ancaman, yaitu memberikan fasilitas kepada petani agar mudah mengakses kredit sebagai modal. Pembahasan ketiga yaitu mengenai matriks IFAS dan EFAS. Pada matriks IFAS memiliki selisih antara faktor kekuatan dan faktor kelemahan yaitu sebesar 0,17. Hal ini berarti komoditas jagung dianggap bisa menghadapi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Pada matriks EFAS memiliki selisih antara faktor peluang dan faktor ancaman yaitu sebesar negatif 0,73. Hal ini berarti komoditas jagung dianggap bisa menghadapi ancaman yang ada dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Berdasarkan pembahasan 1-3 maka diperoleh diagram SWOT, yaitu untuk komoditas jagung terdapat pada kuadran 2, yaitu strategi diversifikasi yang artinya menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan mini riset strategi pengembangan komoditas jagung. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.